Dengan komposisi pemain seperti ini, saudara-saudara, ya Indonesia paling tidak sih bisa menahan imbang Irak di Basra. Itu targetnya, saudara-saudara. Sementara dengan Filipina, ya saya rasa harus bisa menang lah, harus bisa menang. Karena kita sudah sering bertemu Filipina dan kita punya catatan yang cukup bagus. Walaupun nanti Filipina juga main dengan pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang berbasis di Eropa. Tapi saya rasa optimis lah, saudara-saudara, kita bisa dapat poin. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, pasti akan ada yang kita cakap, pasti akan ada yang kita bacotin, akan ada yang kita analisis, akan ada yang kita bahas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran, di negara-negara tetangga, di Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara sportif, secara adil, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang tim nasional Indonesia. Daftar pemain 27 pemain timnas Indonesia senior yang sudah diumumkan oleh Sintayong untuk menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup F. Melawan Irak dan melawan Filipina. Semuanya away, saudara-saudara. Semuanya bermain di yang Irak main di Basra, di Irak Selatan sana, di di tempat yang banyak kaum Syiahnya. Sementara dengan Filipina nanti akan main di Manila. Ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini kita akan bahas, akan kita ulas, akan kita bacotin, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, berdasarkan jadwal yang sudah dirilis dan sudah disepakati ya, bulan November ini, kalau nggak salah tanggal 13 atau tanggal berapa ya, itu akan ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di semua grup. Indonesia masuk di grup F bersama Irak, bersama Filipina, bersama Vietcong. Bersama Vietnam. Dan berdasarkan jadwal, saudara-saudara, Indonesia akan menjalani 2 pertandingan away terlebih dahulu. Kenapa seperti itu, saudara-saudara? Kenapa seperti itu? Karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 mulai tanggal 10. Jadi nggak mungkin akan menjalani 2 pertandingan internasional bersamaan. Jadi Indonesia diatur bagaimana caranya bermain away lebih dahulu. Dan away-nya nanti akan menghadapi Irak. Kemungkinan pertandingan itu di Basra. Itu adalah kota di selatan Irak yang mayoritas penduduknya adalah kaum Syiah. Syiah dari Iran. Itu di Basra itu. Kemudian nanti 5 hari kemudian itu akan menghadapi Filipina di Manila, saudara-saudara, di Manila. Kalau nggak salah di stadion Rizal Memorial atau di apalah, pokoknya menghadapi Filipina di Manila. Itu adalah 2 pertandingan yang ya bisa dibilang berat juga berat, bisa dibilang ringan juga tidak ringan. Bisa dibilang Indonesia punya peluang ya punya, bisa dibilang tidak punya peluang ya pokoknya ini complicated lah. 2 pertandingan yang menurut saya ya secara teori di atas kertas itu kans Indonesia itu untuk mengambil poin itu besar, saudara-saudara. Entah poin 1 poin atau
3 poin, entah seri, entah imbang atau entah menang. Tapi bisa juga Indonesia kalah saudara-saudara, khususnya waktu melawan Irak. Nah ini, jadi memang ini menarik lah saudara-saudara. 2 pertandingan menarik akan dijalani Indonesia pada 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia. Untuk mempersiapkan pertandingan, 2 pertandingan yang dengan lawan yang cukup bagus dengan lawan yang menarik ini, Sintayong telah mengumumkan skuad saudara-saudara. Daftar pemain itu ada 27 pemain yang dipanggil. 27 pemain yang dipanggil, pemain senior itu ada beberapa ya, semayoritas adalah pemain-pemain yang selama ini langganan tim nasional. Nah, ada pemain yang waktu melawan Brunei tidak dipanggil, sekarang dipanggil lagi, seperti siapa? Adam Alis, kemudian seperti siapa ya? Andi Setio Nugroho, kemudian ada lagi Riyandi, kemudian siapa? Stefano Lillipali tetap tidak dipanggil itu. Kemudian 2 pemain muda, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner itu tidak dipanggil saudara-saudara, tidak dipanggil. Jadi saudara-saudara nggak usah mencari nanti kalau tidak ada nama 2 pemain ini di lapangan. 2 pemain ini tidak dipanggil karena masih cedera saudara-saudara. Hamstring kalau nggak salah si Marcelino itu hamstring. Sementara Ivar Jenner tuh apa ya, pergelangan kaki atau apa. Waktu pemanggilan pertandingan melawan Brunei itu kan Marcelino Ferdinand dipanggil tetapi tidak dimainkan. Dia hanya duduk di tribun waktu main di Jakarta. Sementara waktu terbang ke Brunei dia tidak dibawa. Itu karena memang dia sedang cedera, tidak bisa main. Sementara Ivar Jenner sama sekali tidak dipanggil karena ya tidak mendapatkan izin saudara-saudara, tidak mendapatkan izin. Dipanggil juga percuma karena memang cederanya cukup parah. Jadi ini sudah ya mungkin 2-3 bulan lah. Dengan bulan November ini kira-kira 3 bulan. Terakhir kali mereka itu kan waktu main di kualifikasi Piala Asia U23 saudara-saudara. Itu waktu itu main di situ. Nah, mereka cedera di situ, mengalami cedera ringan, kemudian waktu kembali ke klub cedera lagi. Jadi untuk saat ini mereka tidak dipanggil untuk pertandingan. Selain Marcelino yang tidak dipanggil saudara-saudara, Marcelino dan Ivar, pemain abroad itu mayoritas dipanggil saudara-saudara. Asnawi Mangkualam di Korea, di Jongnam, kemudian Tokyo Verdy, si siapa? Pratama itu juga dipanggil. Kemudian Sandy Wall, Sen Patinama, kemudian Elkan Bagot. Elkan Bagot kemarin baru mencetak gol waktu Ipswich Town melawan Fulham, walaupun akhirnya kalah 1-3 di Piala Carabao, di Piala Liga, Piala EFL, tetapi itu adalah gol pertama Elkan Bagot di Ipswich Town musim ini. Dulu waktu Ipswich Town masih di League One itu dia juga pernah mencetak gol di Piala EFL. Itu piala yang sama berarti kan. Itu jadi itu gol kedua dia. Kemudian ada lagi seperti siapa lagi ya? Jordi Amat, Sadil Ramdhani itu juga dipanggil saudara-saudara. Kemudian banyaklah pemain abroad semua itu dipanggil semua. Sementara pemain lokalnya itu ya langganan semua lah, seperti Maklok, seperti Edo Febriansah, seperti kipernya Nadeo, seperti siapa, Ari Sutariadi, Hernando, kemudian Witan, Egi, kemudian Ricky Kambuaya, kemudian Sayuri juga kembali dipanggil saudara-saudara. Si Yakob apa Yance ya, pokoknya Sayuri itu pada pemanggilan terakhir kan dia nggak dipanggil karena cedera, tapi yang untuk kali ini dia dipanggil saudara-saudara. Dia dipanggil karena sudah dinyatakan fit, sudah dinyatakan sehat dan siap bertanding. Nah itu Sayuri. Kemudian di belakang juga pemain seperti Irianto itu kembali dipanggil, Rizky Ridho Ramadhani kembali dipanggil. Semuanya adalah pemain-pemain utama, pemain-pemain inti Indonesia yang selama bertahun-tahun juga sudah membela tim nasional Indonesia di berbagai pertandingan di level senior maupun di level junior, saudara. Jadi lumayan. Lalu ada pertanyaan tentang Jay Itzes dan Nathan Choaon itu bagaimana? Ini ada yang bertanya, pasti ada yang bertanya. Bagaimana bang dengan 2 pemain keturunan yang
yang sedang di dalam proses yang kemarin dipamerkan Erick Thohir waktu pertandingan melawan Brunei ya. Jadi begini saudara-saudara, Jay Itzes dan Nathan Choaon itu sedang dalam proses. Jadi prosesnya tidak, dokumennya sudah diserahkan oleh PSSI ke Kementerian, kalau nggak salah ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, sudah diproses. Kemudian ini kan prosesnya nanti akan sampai ke Sekretariat Negara, akan sampai kepada Presiden. Presiden akan membuat keputusan presiden, membuat macam-macam surat itu, kemudian nanti dibawa ke DPR. Di DPR nanti akan ada dengar pendapat. Apa istilahnya dengar pendapat itu apa ya? Ya dengar pendapat lah. Rapat itu di DPR, mereka membahas itu bagaimana, apakah setuju, apakah bisa disetujui atau tidak, ataukah ada kekurangan apa yang harus diselesaikan. Nah, kayak begitu. Dan menurut estimasi dari PSSI, ini mereka baru akan bisa selesai itu awal tahun depan. Kemungkinan waktu Piala Asia juga belum bisa digunakan. Nathan Choaon dan Jay Itzes ini waktu Piala Asia belum bisa digunakan. Kemungkinan mereka baru bisa digunakan nanti kualifikasi Piala Dunia waktu menghadapi Vietcong. Vietnam itu bulan, kalau nggak salah Maret atau April, itu baru kemungkinan. Ya sebenarnya sayang juga saudara-saudara kalau mereka nggak bisa main untuk Piala Asia. Piala Asia kan bulan Januari, Februari ya. Sayang juga, tapi ya itulah birokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia saudara-saudara, yang sekarang sudah mengarah kepada dinasti ya. Dinasti Solo. Tapi ya itu negara kita, ya harus kita maklumi saudara-saudara, harus kita terima, harus nggak usah banyak mengeluh lah ya. Kita nantikan saja lah saudara-saudara perkembangannya lebih lanjut akan seperti apa. Tetapi intinya mereka belum akan bisa digunakan untuk Piala, untuk yang melawan Irak, untuk melawan Filipina, dan yang untuk melawan kemungkinan untuk Piala Asia saudara. Nah, melawan Irak itu bagaimana saudara-saudara? Irak itu tim seperti apa saudara-saudara? Wah, Irak ini tim seperti Timur Tengah saudara-saudara. Bukan tim seperti Timur Tengah, ya memang tim Timur Tengah. Dan gaya main tim Timur Tengah itu nggak disukai oleh Indonesia saudara-saudara. Nggak disukai Indonesia karena mereka bermain biasanya mengandalkan umpan headingnya bagus. Itu yang nggak disukai oleh Indonesia, itu headingnya. Tim Timur Tengah itu selalu begitu, dan fisiknya bagus, mereka posturnya tinggi, fisiknya bagus, kemudian cara bermainnya itu dia akan lebih banyak mengumpan bola supaya bisa diheading. Kalau saudara-saudara ingat waktu pertandingan melawan Kuwait, nah kita kan juga kemasukan lewat heading, ya ingat kan? Kemudian waktu sebelumnya waktu lawan Uni Emirat Arab, waktu kualifikasi Piala Dunia 2022, yang main di mana ya? Main di Buriram atau main di mana ya, atau main di Dubai itu kita juga kalah dari situ. Dan itu memang gak disukai oleh pemain Indonesia saudara-saudara, heading seperti itu. Dan itu dilakukan oleh Irak. Dan Irak itu juga punya banyak pemain yang pemain abroad saudara-saudara. Si Iqbal Zidane itu yang paling terkenal, yang jebolan Manchester United, yang sekarang main di FC Utrecht main bareng Ivar Jenner. Ya, tapi Ivar Jenner masih di Jong Utrecht. Kemudian ada beberapa pemain lagi, pemain keturunan mereka yang main di Eropa. Mereka kebanyakan adalah pengungsi. Pengungsi perang yang lahir dan besar di Eropa, kemudian main di Eropa dan main di tim nasional. Ada juga pemain-pemain yang merumput di liga seperti Liga Qatar, Liga Arab Saudi, Liga di Middle East lah, di Timur Tengah. Jadi pemain-pemain Irak bagus saudara-saudara. Dan jangan lupa Irak itu adalah juara Piala Asia 2007 dan mereka sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia saudara-saudara. Jadi ya berat. Jadi kita bisa mendapatkan 1 poin saja sudah alhamdulillah, syukur alhamdulillah sudah puji Tuhan. Sudah bagus sekali saudara-saudara.
bagaimana saudara-saudara? Kalau membahas Filipina saudara-saudara, Filipina yang tampil di Piala AFF itu berbeda dengan Filipina yang tampil di kualifikasi Piala Dunia, yang tampil di Piala Asia, yang tampil di kualifikasi Piala Asia, yang tampil di FIFA Matchday. Itu berbeda sekali saudara-saudara. Filipina yang sekarang itu, yang di pertandingan-pertandingan resmi FIFA itu mereka biasanya full team. Mereka mengandalkan pemain-pemain yang berbasis di Eropa. Ada pemain yang dari Jerman itu, dari Bundesliga kalau nggak salah, atau dari Bundesliga 2 ya. Itu ada pemain mereka, ada beberapa pemain yang keturunan situ. Kemudian Neil Eitridge yang main di Birmingham City itu kemungkinan juga akan dipanggil saudara-saudara. Selain tentu saja pemain-pemain Filipina yang merumput di liga-liga di Asia, liga-liga di ASEAN khususnya. Ada pemain seperti Christian Rontini di Persita Tangerang yang baru menikah dengan anaknya Christian Gonzalez. Kemudian siapa lagi tuh yang main di Barito Putra. Kemudian banyaklah pemain Manuel Otel, Mike Otel. Kemudian siapa lagi ya? Garcia Schwarzer. Kayak begitu pasti akan dipanggil. Kemudian yang main di Malaysia, yang main di Thailand, itu pasti akan dipanggil. Tetapi kalau pemain-pemain itu saja yang tampil, kita nggak akan kesulitan saudara-saudara. Biasalah, sudah sering kita jumpai. Tetapi kalau pemain seperti Neil Eitridge, kemudian siapa saya lupa namanya yang di Jerman itu, di Bundesliga itu. Itu berat saudara-saudara karena level mereka tinggi. Tetapi dengan pemain-pemain seperti Sandy Walsh, dengan Saint Patinama, dengan Elkan Bagot yang punya pengalaman, dengan Rafael Struijk yang punya pengalaman di Eropa, saya rasa peluang Indonesia adalah kita main di Manila, kita bisa mengalahkan mereka juga, kita bisa menang. Saya sih kalaupun kurang beruntung ya sesial-sialnya Indonesia main di Manila ya seri saudara-saudara, imbang. Tapi menurut saya peluang menang besar. Kalau kalah saya nggak melihat Filipina akan bisa mengalahkan Indonesia saudara-saudara. Jadi saya sih berasa bisalah menang lawan Filipina dan imbang melawan Irak saudara-saudara. Kalau kita bisa mendapatkan poin saudara-saudara melawan Irak, melawan Filipina, syukur-syukur bisa 4 poin lah. Target minimal 4 poin atau kalau malah bisa dapat 5 poin. Wah, saya rasa peluang kita untuk lolos itu besar saudara-saudara. Untuk lolos ke babak berikutnya itu besar sekali. Nanti kita akan melawan Vietnam. Kita akan tanding lawan Vietnam kalau nggak salah di Hanoi terlebih dahulu saudara-saudara. Bulan Maret itu lawan Hanoi sebelum nanti kita menjadi home bermain. Kita Vietnam yang sekarang saudara-saudara, saya kasih tahu ya. Vietnam yang sekarang itu tidak seperti Vietnam yang dulu. Vietnam di eranya Philippe Troussier ini tidak berbeda dengan Vietnam eranya Park Hang-seo saudara-saudara. Beda sekali dari segi cara bermain, dari segi kedalaman skuad, dari segi taktikal, dari segi macam-macam ini jauh berbeda. Yang masih sama ya cuma kasarnya itu aja saudara-saudara, kasarnya. Dan semoga nanti kan dengar-dengar begini, Indonesia ini akan menggunakan VAR, video assistant referee itu di Liga Indonesia itu pada Februari. Nah semoga VAR ini bisa diinstal, bisa diterapkan nanti, bisa digunakan nanti waktu pertandingan home melawan Vietnam saudara-saudara. Nah kalau itu bisa digunakan, nggak mungkin Vietnam akan main kasar. Karena sudah kejadian kan waktu uji coba melawan Cina pada bulan lalu itu, mereka friendly match dengan Cina FIFA Matchday itu kan pemain mereka di kartu merah gara-gara VAR. Dan saya harap sih nanti waktu FIFA Matchday ini VAR ini bisa digunakan sehingga kalau ada pemain Vietnam yang curang, ada pemain Vietnam yang kasar itu bisa terdeteksi dengan maksimal. Dan walaupun nanti tanpa ada VAR saudara-saudara, saya tetap yakin Indonesia bisa mengalahkan Vietnam saudara-saudara, bisa mengalahkan Vietnam. Karena ya seperti yang saya bilang, Vietnam yang sekarang beda dengan Vietnam yang dulu. Vietnam yang sekarang itu bermain itu ala kadarnya, asal-asalan. Nah beda sekali dengan Vietnam era Park Hang-seo yang benar-benar wah bagus lah. Kalau era Park Hang-seo saya harus mengakui 2 jempol saudara-saudara.
Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membahas banyak hal, kita sudah membicarakan dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Kita tadi sudah membahas tentang tim nasional Indonesia senior yang akan bertanding menghadapi Irak dan Filipina pada 2 pertandingan away. Pertandingan tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nanti kita juga masih akan bertemu dengan Vietcong, saudara-saudara. Vietcong, kalau nggak salah Vietcong itu nanti bulan Maret atau bulan April lah, pokoknya tahun depan. Itu 2 pertandingan melawan Vietcong juga. Kemungkinan kalau Vietcong itu kalau nggak salah kita home dulu baru away. Dan saya rasa peluang Indonesia kali ini besar, saudara-saudara. Peluang Indonesia di 2 pertandingan ini besar kalau kita bisa memaksakan hasil imbang lah. Ya, kita bagaimanapun caranya kita harus membuat taktik, kita bermain imbang dengan Irak di kandangnya Irak, di Basra. Ya, Irak ini harus kita akui memang tim yang bagus, tim yang levelnya sudah, ya, tim pemainnya banyak di Eropa, kemudian kualitasnya bagus. Tapi kalau kita bisa menahan imbang, ya alhamdulillah. Sementara Filipina sudah peluang kita untuk menang itu besar. Walaupun juga imbang juga ada, karena kita sudah sering bertemu, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi kita tidak usah menganggap remeh, karena sepak bola itu bukan matematika. Bola itu bulat, bulat ya, bukan bundar. Kalau bundar itu topi saya bundar. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar pokoknya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.